Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mbak Saida yang berencana akan pulang mengurungkan niatnya karena hujan tak kunjung reda. Mama dan Papa melarang menantunya itu pulang karena khawatir akan terjebak banjir di jalan. Aku tidak bisa tidur dempet-dempetan, Ma. Gak mau tidur bareng Sakila. Tahu sendiri dia tidurnya kayak gimana. Nanti kalau kakinya kena Citra gimana? Aku yang hendak pergi ke kamarku harus berhenti sejenak saat mendengar Mbak Cindy merajuk di kamarnya. Hatiku sedikit tidak nyaman karena kamar yang biasa dipakai Mbak Saida sedang dipakai Ibu dan Mimi. Ada juga satu kamar lainnya, tapi mereka pasti tidak mau memakainya karena tidak ada pendingin ruangan di sana. Ma, Mbak, gimana kalau Ibu sama Mimi saja yang tidur di kamar ujung? Mereka tidak akan keberatan kok tidur di sana. Aku masuk dan langsung memberikan pendapat. Mereka saling pandang. Kemudian Mama berdiri menghampiriku. Jangan, Rah. Ibumu baru datang pertama kali. Mama tidak mau memberikan kesan buruk pada mereka. Tidak apa-apa. Tidak usah dipikirkan. Biar Mama dan Papa yang tidur di kamar ujung. Zahida sama Shakira biar tidur di kamar Mama, ujar Mama mengusap pundakku. Tapi, Ma, sudah, tidak apa-apa. Kembali ke kamarmu, cepat tidur. Ini sudah malam, oke? Aku mengangguk. Mama keluar dari kamar Mbak Cindy terlebih dahulu. Saat aku akan keluar juga, Mbak Cindy menarik tanganku dan berbisik. Tuh, lihat. Mama sampai bela-belain tidur di kamar tanpa AC. Demi Mbak Ida. Padahal Mbak Ida anaknya sudah gede, tidak akan menangis seperti Citra, meskipun tidur tanpa pendingin, tuturnya. Aku hanya merengut. Apalah aku yang anak baru di rumah ini, tidak mengerti dengan persaingan untuk mendapatkan posisi nomor 1 di hati mertua. Sudah disayang saja, sudah bersyukur. Tidak ingin berharap lebih dengan menjadi yang utama. Aku kembali ke kamarku, mulai menapaki mimpi yang tidak kunjung tiba. Rasa kantukku hilang, malah ingin menangis membayangkan akan tinggal ibu pulang. Sampai akhirnya pagi pun mulai datang, tapi mata ini enggan untuk terpejam. Ayo Mas, aku mau lihat ibu, ucapku seraya menarik tangan Mas Raffi. Mobil Pak Tarmin sudah berada di depan rumah. Itu artinya ibu akan segera berangkat. Saat turun ke bawah, kulihat 2 kardus sudah berada di ambang pintu. Mimi dan ibu pun sudah rapi dan siap untuk berangkat. Ibu, aku memeluk ibu dengan erat. Jangan nangis, malu sama Sakila, ujar ibu. Aku jadi tontonan semua orang yang ada di ruangan tamu. Sifat manjaku sama ibu memang tidak akan bisa hilang. Aku sangat menyayangi wanita hebatku. Aku melepaskan pelukan ibu, kemudian beralih pada Mimi. Jagain ibu, ya Mi. Kasih tahu aku kalau ada apa-apa. Iya, kamu baik-baik di sini. Ingat, kamu punya hutang sama aku. Iya, Popeng kan, ujarku seraya terkekeh. Aku melepaskan pelukan dari sahabatku itu. Kemudian aku keluar dari rumah bersama ibu dan Mimi. Semua orang, ibu salami. Semuanya mendapatkan kata yang sama dari ibu. Titip Raya. Citra, jangan lari-lari, Mbak Cindy berteriak seraya mengejar anaknya. Citra memang tidak bisa diam. Ia sangat aktif dan selalu ingin tahu. Ia mengitari semua orang yang sedang berdiri di teras rumah. Hingga akhirnya ia menarik tangan ibu sampai tas yang dipegangnya jatuh ke lantai. Loh, itu kan jam tangannya Oma, seru Sakila, membuat semua orang melihat pada tas ibu yang isinya berceceran di lantai. Bu Fatimah mencuri jam tangan Mama. Ibu menggeleng cepat. Tidak, saya tidak tahu kenapa ada jam tangan Bu Rianti ada di tas saya. Semua orang melihat ibu dengan mata menuduh. Aku tidak percaya dengan semua ini. Aku tahu siapa ibuku.
Ia wanita baik-baik yang tidak akan berani mengambil barang milik orang lain. Jangan sebut ibuku pencuri. Dia tidak mungkin mencuri, kataku seraya berjongkok, mengambil dan memasukkan kembali barang yang berserakan, kecuali jam tangan dengan permata putih di sekelilingnya. Itu buktinya, Rah. Tidak mungkin jam tangan mama bisa berjalan sendiri ke tas ibu. Mustahil. Ini fitnah. Ini fitnah. Aku berseru seraya memeluk ibu yang sudah mulai terseduh. Ibu gak nyuri, Rah. Demi Allah, ibu tidak tahu kenapa jam tangan itu ada pada tas ibu, ujar ibu dengan terisak. Aku percaya, sangat percaya sama ibu. Namun, sepertinya tidak dengan orang-orang yang ada di sini. Mas Raffi pun tidak melakukan pembelaan. Ia diam dan hanya bergeming. Aku tidak menyangka kalian memanfaatkan kebaikan mama, ucap Mbak Cindy lagi. Ibu tidak mungkin melakukan itu, Mbak. Ini pasti fitnah. Ada yang memfitnah ibu, sanggaku seraya terus memeluk ibu. Mas Raffi mengambil jam tangan yang tadi ada di tas ibu. Ia mengembalikannya kepada mama yang sedari tadi diam tanpa kata. Saudara, jangan menangis lagi. Ibu pun jangan menangis. Mungkin ini hanya salah paham. Iya kan, Ma? Ucap suamiku itu. Iya, mungkin hanya salah paham. Gak apa-apa, Bu Fatimah. Saya tidak marah kok. Toh jam tangan itu sudah kembali ke tangan saya. Mama tersenyum meski terlihat terpaksa. Aku melihat wajah-wajah mereka satu persatu. Siapa sekiranya di antara mereka yang berbuat hal kotor ini pada ibuku? Aku sangat percaya sama ibu dan Mimi. Meskipun mereka dari kampung dan hidup susah, tapi aku sangat yakin jika keduanya tidak akan pernah berani mengambil barang milik orang lain, apalagi di rumah mertuaku. Tangis ibu sudah mereda, tapi aku masih terseduh. Aku dan Mimi memeluk wanitaku dengan erat. Bu Rianti, Bapak dan semuanya, maafkan saya. Tapi demi Allah, saya tidak mencuri. Jika ibu dan bapak mau marah, silakan marahi saya karena fitnah ini. Tapi jangan pernah melampiaskan kekesalan kalian pada Raya, putri saya. Saya mohon. Dengan air mata yang bercucuran, ibu menangkupkan kedua tangan seraya terus memohon kepada orang tua, kepada kedua mertuaku. Ia merasa takut jika kejadian ini akan berimbas padaku yang tinggal di rumah ini. Bu Fatimah, saya tidak tahu ini fitnah atau tidak, tapi saya tidak akan pernah menghakimi Bu Fatimah, apalagi harus melampiaskannya pada Raya. Itu tidak mungkin kami lakukan, ujar Papa. Sebaiknya kita ke dalam, kita duduk dulu agar lebih tenang. Mas Raffi mengusap punggungku yang bergetar. Namun ibu menolak. Ibu Keke akan pulang hari ini, meskipun membawa luka dari rumah ini. Mas Raffi mencoba membujuk ibu agar lebih tenang sebelum pulang. Namun sepertinya luka dalam hati ibu mendorongnya untuk segera pergi. Bahkan ia bertekad pulang naik angkutan umum agar tidak disebut memanfaatkan kebaikan mama dan papa. Untungnya Mas Raffi mau angkat bicara. Ia tetap ingin Pak Tarmin mengantarkan ibu sampai ke rumah, memastikan ibuku pulang dengan baik-baik saja. Ibu, aku ikut pulang. Aku tidak tenang melihat ibu dalam keadaan seperti ini. Ucapku tidak ingin jauh. Jangan, tetaplah di sini. Ibu dan Mimi akan baik-baik saja. Biarkan ibu pulang sekarang, Rah. Ibu melepaskan tanganku dengan paksa. Kemudian ibu berjalan ke mobil, menyuruh Pak Tarmin membuka bagasi mobil dan menurunkan 2 kardus berisikan oleh-oleh dari sana. Silahkan kalian buka, siapa tahu ada barang berharga milik Ibu Rianti di dalam sana. Sungguh, saya tidak pernah punya niat untuk memanfaatkan Ibu Rianti. Kalau tidak dijemput, saya pun tidak akan datang ke sini.
Semuanya terdiam dengan tatapan fokus pada dua kardus yang kemarin aku kemas. Mama dan Papa saling pandang. Mbak Cindy yang tadi paling lantang menyebut ibu mencuri, kini diam, tidak memberikan komentar. Begitupun dengan Mbak Ida. Ia memilih masuk ke dalam rumah setelah ponsel di tangannya berdering. Aku turun dari teras menuju mobil, menyuruh ibu dan Mimi segera masuk. Kemudian aku pun masuk dan duduk di samping kemudi, mengunci pintu mobil dan berniat akan ikut pulang bersama Mimi dan ibu. Raya, semuanya berseru. Mungkin mereka tidak menyangka jika aku akan melakukan hal ini. Rah, buka, Rah. Kamu mau ninggalin aku? Mas Raffi menggedor kaca. Matanya begitu sendu melihatku. Sekian detik aku membalas tatapannya. Namun kemudian aku mengalihkan pandangan ke depan. Rara, jangan pergi nak. Mama tidak marah sama ibumu. Ayo turun, Mama mohon. Air mata Mama sudah berderai saat ia menghentikan hal yang tadi Mas Raffi lakukan. Raya, jangan seperti ini. Turun, suruh ibu yang duduk di belakang bersama Mimi. Aku tidak akan turun. Aku akan pulang bersama kalian. Jika mereka masih menganggap kalian pencuri, aku tidak butuh kemewahan. Jika itu membuat ibu jadi sedih dan menangis, ujarku dengan tegas. Jalan Pak, aku memberikan perintah. Tapi Bu, turun Pak Tarmin, turun. Dalam kebingungan Pak Tarmin, Mas Raffi menggedor kaca sebelah kanan dan menyuruh supir itu untuk turun. Jangan Pak, biarkan saja, ucapku. Tidak bisa Bu, saya tidak bisa membantah Pak Raffi. Pak Tarmin membuka pintu. Ia turun dari mobil sesuai perintah bosnya. Tentu saja hal itu disambut baik oleh Mas Raffi. Buru-buru dia masuk dan duduk di kursi kemudi. Sayang, keluar yuk. Kamu jangan pergi, please. Bagaimana dengan aku jika kamu pergi? Mas Raffi menarik tanganku, tapi aku menepisnya. Ibu, aku minta maaf. Mungkin kejadian ini menyakiti ibu. Raffi tidak menuduh ibu mencuri, karena Raffi yakin ibu tidak akan melakukan itu. Dengan lembutnya, Mas Raffi berbicara pada ibu. Sekarang kita turun dulu yuk. Kita dinginkan kepala agar tidak saling menyakiti. Lanjut Mas Raffi membujuk kami. Kami saling diam. Mata Mas Raffi melihatku dan ibu bergantian. Ia mengibah mengajakku agar ikut dengannya. Turun Raya, kamu tidak boleh pergi tanpa izin suamimu. Biarkan ibu yang pergi. Aku menggeleng menolak perintah ibu. Mama menarik tangan Mas Raffi untuk turun. Kemudian ia yang masuk ke dalam mobil. Sama dengan apa yang Mas Raffi lakukan. Mama pun membujukku untuk turun. Seperti seorang ibu yang mengajak anak balitanya. Ia berucap dengan penuh kelembutan. Kasihan Raffi sayang. Bagaimana dengan dia kalau kamu pergi? Ayo nak, turun sama mama. Aku menatap manik hitam yang terus mengeluarkan air. Dari sini aku bisa melihat dan bisa tahu kalau kelemahan mama ada pada Mas Raffi. Wanita itu sangat menyayangi putra bungsunya. Bu Fatimah, maafkan saya, maafkan suami saya, maafkan Cindy yang mungkin sudah menyakiti hati ibu. Silahkan ibu maki saya, tapi tolong jangan biarkan Raya pergi. Kasihani anak kami, ujar mama lagi. Kini ucapannya tertuju untuk ibu. Bu, saya tidak mau jadi orang tua yang celaka, yang membiarkan putrinya durhaka terhadap suami. Raya tanggung jawab Raffi, hak Raffi, silakan bawa dia. Saya tidak keberatan. Dengan satu pesan saya, jangan sakiti putri saya. Perdebatan ini tidak akan ada ujungnya jika di antara kami tidak ada yang mau mengalah. Apa boleh buat, aku harus mengalah, harus bisa mendamaikan mertua dan orang tua. Akhirnya, aku pun turun dari mobil dan menghampiri Mas Raffi yang terlihat lega
karena aku mengurungkan niat untuk pulang kampung. Mama dan ibu pun saling berpelukan, saling minta maaf agar tidak ada permusuhan. Jika bukan karena Mimi yang memberikan saran, mungkin aku akan tetap ikut. Namun, aku tidak boleh egois. Aku harus mencari tahu dalang dibalik kerusuhan pagi ini, sesuai pesan yang Mimi kirim ke ponselku. Jangan bodoh, Rah. Kamu harus mencari tahu siapa orang yang memfitnah ibu. Dan caranya dengan kamu tetap tinggal di sini. Pergi tidak akan menyelesaikan masalah. Kandidatnya hanya ada dua, Mbak Ida atau Cindy. Bisa juga keduanya. Mereka melakukan itu pasti ada sebabnya. Bisa jadi karena mereka takut tersisihkan, tidak ingin kalah, dan selalu ingin diutamakan. Diam-diam Mimi mengirimkan pesan itu padaku saat Mas Raffi sedang membujukku. Mimi tidak ikut campur dalam masalah keluargaku, tapi dia berhasil memberikan solusi. Mobil yang Pak Tarmin kemudikan sudah keluar dari halaman rumah. Aku langsung masuk ke dalam dengan berlari. Satu persatu anak tangga aku lewati, membuka pintu kamar dan mengempaskan tubuhku ke atas tempat tidur. Aku menangis terkuku dengan bantal sebagai alasnya. Sakit sekali melihat ibu menangis dengan tuduhan yang memalukan. Pokoknya aku harus mencari tahu siapa yang memfitnah ibu di depan mama dan papa. Ucapku mengepalkan tangan. Rah, belayan lembut tangan Mas Raffi tak membuatku menoleh. Bayangan ibu yang menangis membuat hatiku semakin teriris. Ingatanku melayang pada dua nama yang kemungkinan bisa jadi tersangka. Mbak Cindy, tadi dia yang paling jelas menuduh ibu, tapi dia baik. Mbak Zahidah, wanita itu tidak pernah bicara padaku. Namun tadi malam dia tidur di kamar mama. Pastinya dia lebih punya kesempatan untuk mengambil barang mama dan memasukkannya ke dalam tas milik ibu. Bersambung.